Ada apa dengan Reza Indragiri yang tiba-tiba meminta maaf kepada Ibtu Rudiana? Padahal selama ini seorang Reza Indragiri begitu getol untuk membongkar semua kebobrokan yang dimiliki oleh Ibtu Rudiana ini. Reza Indragiri begitu lantang untuk menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina. Tetapi kenapa tiba-tiba Reza Indragiri berubah drastis lalu meminta maaf kepada Ibtu Rudiana? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil Polri. Demikian. Tetapi kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum, seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya, maka tadi sudah saya sampaikan, membuat laporan palsu, menyiksa terperiksa, dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Demikian. Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar itu? Saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiyakan simpulan Mabes Polri.
Mabes Polri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana, dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak melanggar etik apapun. Ya saya secara fair sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Ya. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya ahli, kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak mencakup laporan siapa internal. Tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa teman juga membuat laporan itu. Gitu. Kalau suatu saat, kalau ini jadi berandai-andai kan saya tidak memiliki kemampuan, kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana. Jadi begini, kuasa pemohon, ya. Izin saya sampaikan sedikit, Majelis. Ya, sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada dua jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi, ahli minta maaf, ya. Tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar, ya, berarti tidak minta maaf gitu maksudnya. Begitu kan? Jadi ada dua jawaban. Nah, untuk saat ini ada dua jawaban karena kan kita tidak tahu mana yang benar. Kan seperti itu kan? Betul, Majelis. Nah. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya, Majelis. Terima kasih. Saudara ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi saya mengupdate tentang kasus pembunuhan Vina. Tampaknya semakin kesini banyak orang yang sudah berubah. Contohnya dulu Bung Hotman Paris Hutapea berkuar-kuar bahwa dia akan membela orang kecil, bahwa dia akan memperjuangkan keadilan. Tapi nyatanya hari ini munculnya Hotman Paris seperti ular berkepala dua atau seperti pisau bermata dua. Lalu dalam cuplikan video barusan kita mendengar kesaksian dari Reza Indragiri yang dulunya begitu getol untuk mengusut yang namanya Ibtu Rudiana itu, agar seorang Ibtu Rudiana harus keluar dari persembunyiannya, agar seorang Ibtu Rudiana harus tampil di media dan lain sebagainya. Tetapi kenapa hari ini tiba-tiba seorang Reza Indragiri berubah dan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana? Apakah pemirsa sekalian merasa yakin dengan sandiwara yang ditunjukkan oleh Hotman Paris Hutapea maupun Reza Indragiri terkait dengan Ibtu Rudiana ini? Entah mengapa dalam suara hati kecil saya hanya mau katakan bahwa cukuplah sudah sandiwara kalian. Karena munculnya Ibtu Rudiana bukan sebagai awal atau titik terang untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina, tetapi malah muncul sandiwara-sandiwara baru. Dan sampai saat ini, kalau saya mau perhatikan, yang masih bersikap teguh untuk memperjuangkan keadilan, untuk menyuarakan kebenaran demi kemanusiaan itu hanya Kang Deddy Mulyadi. Jujur, kasus Vina ini seolah-olah kita dipertontonkan dengan berbagai macam sandiwara yang begitu luar biasa. Saya sebagai rakyat kecil, saya merasa sedih ketika menyaksikan kualitas dan integritas dari penegakan hukum di bangsa kita ternyata demikian. Kesaksian Dede tidak dianggap.
Padahal salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Polda Jawa Barat itu tidak berkualitas dan tidak berintegritas, khususnya oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini, dengan bebasnya Peggy Setiawan. Itu menjadi bukti utama untuk kita semua. Lantas, masih percayakah kalian dengan bacotan atau omongannya si Ibtu Rudiana? Ataupun si lawyer kondang yang saat ini sudah berubah? Dan yang mengejutkan lagi, tiba-tiba Reza Indragiri ini. Padahal dulu kita tahu seorang Reza Indragiri ini seperti apa. Di acara-acara televisi, beliau ini selalu aktif untuk menyuarakan tentang kasusnya Vina. Bahkan menyuarakan si Ibtu Rudiana. Inilah yang saya katakan bahwa kasus pembunuhan Vina ini pada akhirnya hanya menunjukkan sandiwara kepada kita rakyat Indonesia. Kita rakyat Indonesia dipertontonkan dengan berbagai macam kebobrokan dan kebusukan dari aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus hukum di bangsa ini. Sungguh, ini sangat memprihatinkan. Berikut ini, saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan Hotman Paris Hutapea, di mana dia menginterogasi atau mewawancarai Ibtu Rudiana, dan juga ada satu cuplikan video di mana dia menyampaikan sebuah pernyataan yang menurut saya no sense. Entah kenapa saya secara pribadi, semenjak tiba-tiba Hotman Paris tampil untuk menjadi lawyer dari Ibtu Rudiana, dan dari situlah saya merasa hilang respect dengan seorang Hotman Paris Hutapea. Dan dari situlah saya jadinya tahu bahwa tidak semua lawyer itu tulus untuk memperjuangkan keadilan. Tetapi mereka akan memperjuangkan jika ada uang di dalamnya. Susah kita menemukan lawyer yang bekerja untuk memperjuangkan keadilan. Yang benar katakan yang benar, dan yang salah katakan salah. Karena kalau sudah uang yang berbicara, yang benar bisa dikatakan salah, dan yang salah bisa dikatakan benar. Inilah fenomena, fakta yang bisa kita saksikan bersama-sama. Dengan demikian, kita rakyat Indonesia harus mengantisipasi bahwa tidak semua institut penegak hukum ini bekerjanya dengan jujur. Tidak semua para lawyer atau pengacara mereka akan menyuarakan tentang keadilan, tentang kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi semuanya harus ada yang dikorbankan. Mari kita simak video berikut ini. Bantahan tim Hotman 911 kuasa hukum Vina. Kuasa hukum Vina tidak pernah bekerja sama dengan Rudiana. Bahkan Hotman juga dari awal menanyakan ada apa dengan Rudiana. Pertama kali Hotman ketemu dengan Rudiana pada saat Hotman melakukan konferensi pers di Cirebon, tiba-tiba Rudiana melalui Putri minta ikut datang ke tempat konferensi pers tersebut, disaksikan oleh seluruh wartawan. Dan pada saat itu malah saya hajar, saya tanya banyak pertanyaan kepada Rudiana.
kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti. Kalau benar ada bukti, sesuai dengan sidang pra-peradilan, segera bikin laporan polisi. Laporkan Rudiana kepada kepolisian. Ya. Kalau anda bikin dia berhasil bikin tersangka, maka itu akan memperkuat permohonan PK. Ya, kalau ada bukti, segera laporkan ke kepolisian atas dugaan penganiayaan tersebut. Kalau benar ada bukti dan kalau anda berhasil membuat Rudiana sebagai tersangka, maka permohonan PK ke dia akan semakin kuat. Itulah bukti bahwa kami tidak mendukung Rudiana. Hotman Paris. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada terpidana muncullah nama. Saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa kami baik-baik saja dan akan mencari keadilan. Awalnya saling curiga. Ya. Sekarang pun masih dikit. Siap, Bang. Habis ini harus makan bareng nih, Bang. Kalau gentong. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anaknya meninggal tidak wajar, saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Ya, saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim. Betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan reskrim ya untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih Bang. Betul. Pertanyaan berikutnya. Sebentar dulu. Nanti. Pak Rudiana, AF dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP. Memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Nggak tahu. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Karena melaporkan dari untuk tindak pidana terhadap orang bernama saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama AF tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya. Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Itu dianiaya. Saya lihat langsung dari mulai luka di dahi yang ke dalam, terus gigi hancur, ini rahang patah, Ya. pergelangan ini patah. Ya. Terus kemudian ada biru di sini. Ya. Belakang kan kiri biru kena pukulan. Ya. Tutup belakang tadi kalau celaka itu ada baret Bang, Ya. baret, Bang. Ya. Di sini ada. Itu ya ada seperti kena tumpul. Ya. Kaki kanan itu patah pergelangan. Apanya? Pergelangan kaki belakang patah. Ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah, kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya?
Saya saksi Pak. Di pra peradilan kemarin? Enggak, di pra peradilan. Harusnya ya. Kan itu kan perdebatan kan? Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah Ada perbuatan pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ini wartawan ini monjong semua nih pada seenaknya aja nulis. Ada Bapak, bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Tidak ada. Tidak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Aduh, saya tidak kenal Jenderal Bang Muhyiddin. Saya hanya orang biasa. 2016 masa itu Bang. Bintara yang Ya. Nggak mungkin saya kenal Pak Muhyiddin. Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Saya logika sepertinya tidak masuk akal. Tidak masuk ya? Ya, mungkin Bang Muhyiddin bisa menyampaikan. Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak Bang. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu Bang logikanya. Hah? Susah diterima logikanya Bang. Gitu ya? Iya. Apalagi emang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau di mana? Itu Iya. iya, gitu. Ada nggak di situ cucu jenderal yang anaknya bertugas di situ? Di Cirebon? Saya tidak tahu. Nggak ada. Ya kalau dia jenderal ngapain di Cirebon ya? Hah? Pasti di SCBD ya nggak? Hah? Biar bisa berdansa ya nggak? Ya? Oke, silakan pertanyaan sekarang. Anda bebas bertanya kepada Pak Rudiana. Yang teriak. Bahkan bukan Rudiana Mas. Baiknya pertanyaan itu ditanya kepada penyidik pada saat itu. DPO-nya mereka dapat dari mana? Itu kan hasil pengembangan penyidikan. Ya jangan tanya Pak Rudiana. Nanti kalau Pak Rudiana jawab, ya berarti kecurigaannya menguat bahwa Pak Rudiana menyidik dong. Nah, jadi itu nggak bisa dijawab oleh Pak Rudiana. Tanya ke Polda atau Oke, ke Polres. kalau gitu ada pertanyaan kunci nih. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, Pak, Ya. yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar reskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh. Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat empat orangnya, Apa orangnya? ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama AF, sekitar jam 16 F telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar kami untuk dilahirkan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? tidak ada Pak. Karena Itu katanya disiksa, digoreng atau di apa tuh? Serahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto, ada dokumentasinya. Bukan, para pelakunya ini loh. Iya. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib?
pertama kali sampai tahu bahwa dia ada saksinya? Betul, pada saat kami berempat coba mencari informasi dari mulai TKP Kelamaya, kemudian coba cari CCTV, hingga berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart untuk CCTV, tapi tidak ada CCTV itu. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat air sama dia nongkrong di depan. Oh, jadi kita samperin. Campari di interview gitu ya? Ya, artinya semua orang yang itu kami tanya bang, namun air sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di Pulau Tegakan memang sempat dilihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan perumahan Tegakan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke mengarah ke jalan raya aja. Oke. Tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena seperti ini bang. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Jujur, saya secara pribadi, apapun disampaikan oleh Ibtu Rudiana, saya tidak percaya. Sekali lagi, netizen kita harus cerdas. Jangan sampai kita mudah terpercaya dengan hal-hal yang menurut saya seperti seolah-olah mengarang sebuah cerita. Untuk Bung Hotman Paris Hutapea, rasa-rasanya Anda tidak pantas untuk menjadi seorang lawyer. Karena semakin hari kualitas Anda bukannya semakin bagus, tetapi di mata saya kualitas Anda semakin menurun. Jujur, saya ini adalah rakyat jelata. Kalau saya harus berkata jujur, bahwa Bapak tidak pantas lagi untuk menjadi seorang lawyer. Karena kualitas Bapak benar-benar sudah turun. Semoga saja para pemirsa sekalian bisa menilai apa yang ditanyakan oleh Hotman Paris Hutapea. Masa ia tiba-tiba Ibtu Rudiana nongol, lalu bergabung dengan Hotman Paris. Cerita-cerita yang hanya mau membingungkan masyarakat Indonesia. Tetapi saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia tetap harus komitmen untuk memperjuangkan yang namanya kebenaran demi keadilan. Jangan sampai kita terprovokasi dengan bacotan atau omong kosongnya mereka. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Ibtu Rudiana maupun Bung Hotman Paris, saya tidak percaya. Semoga saja kebenaran itu akan menunjukkan jalannya sendiri, dan mereka-mereka yang tidak berkata jujur pada akhirnya akan mendapatkan karma pala. Entah itu musibah, entah itu kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi saya hanya mau garis bawahi bahwa hukum karma pala itu pasti akan ada, dan kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Entah jalannya seperti apa, itu yang patut kita hati-hati, patut kita waspada. Saya Zainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.